saya selesai dari amanah ini. Saya bisa umroh bukan dari gaji yang saya terima, bukan dari uang yang saya dapatkan dari jualan saya, tapi apa? Dari ikhtiar saya. Maka orang-orang yang saat ini jualannya lagi sepi, jangan bilang sepi. Karena apa? Masih banyak yang kita syukuri. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kemampuan sama Allah masih beribadah, kita diberikan kemampuan sama Allah untuk ikhtiar. Ikhtiar. Jadi dari ikhtiar itu, bukan dari hasil. Bukan dari hasil. Ada orang-orang yang ingin umroh. Ya gimana saya mau umroh, orang saya jualannya sepi. Itu kan bagi Anda. Anda berpikir bahwa kamu umroh, ya, bahwa kamu ingin umroh itu dari apa yang kamu dapatkan, uang yang kamu dapatkan dari jualan kamu. Lah kalau jualannya nggak laku, gimana kamu yakin bisa umroh? Bagi Allah mah tidak. Ikhtiar saya, jualan, mau sepi, mau tidak, tiba-tiba dapat umroh gratis. Siap-siap teman-teman yang akan terpilih nanti. Di bulan November akan kita berangkatkan 1 jemaah lagi umroh, insya Allah, sahabat-sahabat yang ada di muhasabah. Teman-teman, kita ada live muhasabah jam 5.30, silahkan ikut ya. Jam 5.30 kita ada muhasabah pagi jam 5.30. Ya, siapa di antara di sini yang akan Allah panggil mendapatkan umroh gratis? Ya, seperti sahabat kita yang sudah pulang kemarin. Makanya nggak usah berpikir, ya Allah saya sepi jualannya. Semakin teman-teman bilang sepi, itu teman-teman akan menarik, ya, menarik ke dalam kehidupan teman-teman. Doa sepi, maka nggak pernah teman-teman, ya, usahanya itu akan rame. Karena apa? Sudah didoakan sepi. Tuh konsepnya. Allah mah udah bilang. Ya, Bunda, apa benar kalau kita riba, segala doa ikhtiar kita bakal sia-sia? Sahabatku, Allah itu maha pemaaf. Salah satu kita nggak mendapatkan keberkahan ketika kita memiliki riba. Nggak berkah hidupnya, kurang aja terus, ngeluh aja terus. Maka tahan dengan cara apa? Tobat menerima keadaan, apapun kondisi teman-teman saat ini yang sedang Allah berikan. Ya, apapun yang sedang Allah berikan, tahan. Ya, kita memiliki grup teman-teman, kita akan melihat istiqomah teman-teman di grup seperti apa, tahajudnya dibangunkan sepertiga malam, teman-teman apakah bangun atau tidak, itu kita akan melihat. Biarkanlah Allah yang memanggil teman-teman siapa yang akan mendapatkan umrah gratis untuk bulan ini, tahun ini ya. Aku yakin ya, nggak ada ngeluh-ngeluh lagi, nggak ada. Apa yang harus teman-teman lakukan? Alhamdulillah ya Allah, saya mampu untuk melewati ini. Alhamdulillah ya Allah. Usahaku bangkit kembali. Alhamdulillah ya Allah. Engkau keluarkan aku dari keterpurukan. Maka jangan ada kata-kata kayak gini. Ya Allah, saya tahu saat ini tuh, saya itu sedang butuh duit. Ya Allah, kenapa ya? Susah sekali duit itu didapatkan. Tolong ya Allah, nggak usah kayak gitu doanya. Ya semoga saja nanti saya bisa umroh. Enggak, kurang. Energinya kurang. Jangan pakai semoga, jangan sampai pakai mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan aja nanti ada rezeki. Enggak. Ya Allah, semoga saja nanti ada rezeki. Jangan. Kata-katanya gimana? Langsung kita fokus kepada, hakul yakin kepada Allah. Apa? Alhamdulillah, saya lunas hutangnya. Alhamdulillah, rezeki saya lancar. Alhamdulillah, uang saya banyak. Alhamdulillah, uang didatangkan sama Allah setiap detik masuk ke rekeningku, ke tabunganku, ke dompetku. Alhamdulillah, langsung hakul yakin karena Allah sesuai dengan prasangka hamba. Lalu gimana kata-katanya? Alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Coba saya mau ngasih tahu, saya mau tanya deh kepada teman-teman. Misalkan gini, ya Allah, semoga saya dapat rezeki ya Allah. Ini saya berkata dengan kata-kata semoga. Boleh nggak? Boleh. Tapi energinya kurang. Kayak gini langsung. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau memberikan rezeki yang halal, yang barokah. Alhamdulillah ya Allah. Beda nggak? Seakan-akan itu sudah terjadi, teman-teman bersyukur, hakul yakin kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau lunaskan amanah hamba dengan mudah. Sama-sama ya Allah mudahkanlah. Ya Allah, semoga Engkau mudahkan hutangku lunas. Itu kan kayak gitu. Ya Allah, semoga Engkau memudahkan hamba hutang-hutangnya lunas. Dengan kayak gini, Alhamdulillah ya Allah, Engkau lunaskan hutang-hutang hamba dengan mudah. Sama tujuannya, tapi beda energinya. Paham ya? Langsung aja hakul yakin dah Allah mah sesuai dengan prasangka hambanya. Paham ya? Sekarang udah paham ya?
Jadi ganti kata-kata mudah-mudahan, kata-kata semoga itu diganti. Ya semoga sajalah nanti ada peluang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan peluang kepada hamba. Alhamdulillah. Beda nggak? Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah itu doa tertinggi karena apa? Yang dipuji udah Allah saja, udah hakul yakin kepada Allah. Tapi kalau semoga antara masih awang-awang, antara iya dan tidak, antara yakin dan tidak. Saya mau umroh, alhamdulillah saya bisa umroh. Tapi gimana lah orang usaha saya kayak gini. Nggak jadi. Ingat ya, saya sudah pernah memberikan materi tentang hukum frekuensi. Bagaimana kita bisa mengkerapkan antara keyakinan kita dengan frekuensi, dengan impian kita. Kenapa doa-doa kita salah satunya susah dikabulkan, belum dikabulkan saat ini karena apa? Antara mulut sama hati berbeda. Saya ikhlas kok, berarti nggak ikhlas. Nggak ada kata ikhlas itu diucapkan. Saya ikhlas sekali, tapi tuh nyatanya nggak ikhlas. Saya ikhlas kok membantu dia, tapi kan dianya kayak gini, nggak ikhlas itu namanya. Nggak usah dia mau ngomong. Orang itu akan paham. Maka jangan ngomong ikhlas di depan orang lain. Artinya dia itu nggak ikhlas. Salah satu impian kita tidak terwujud. Teman-teman pingin bangkit dari keterpurukan, pingin lunas hutangnya. Kenapa? Antara bibir sama hati itu bertentangan. Yang ini bilang yakin, yang ini tidak. Saya bisa umroh. Di sini bilang, susahlah saya, kondisinya kayak gini. Maka silahkan teman-teman, kerapkan antara bibir, antara hati. Oke. Kemudian, yang ketujuh, ciri-ciri orang-orang yang putus asa adalah dia suka menarik dari lingkungan. Dia suka menarik diri dari orang lain. Ada yang kayak gitu, yang dulu suka gabung-gabung di media sosial, mungkin di kelompok-kelompok karena teman-teman terpuruk, karena teman-teman saat ini udah nggak punya mobil, malu sama orang-orang yang dulu bareng-bareng sama teman-teman yang punya mobil, gengsi saat ini malu mau ketemu dengan kelompok-kelompok tertentu, teman-temannya yang dulu akhirnya malu mau ketemu sama ini, takut diomong banyak hutang. Benar nggak sih? Benar nggak? Itu ciri-ciri orang putus asa tuh, akhirnya menarik diri. Iya, mending kalau menarik dirinya dia mau muhasabah. Ini menarik dirinya akhirnya apa? Bahayanya dia berpikir untuk meninggalkan dunia dengan caranya. Awas, hati-hati. Orang-orang yang dia putus asa, dia bisa mengambil apa? Mengambil jalan, menyakiti diri sendiri, ingin meninggalkan dunia. Maka ketika orang-orang yang putus asa saat ini, mungkin ada di antara teman-teman yang putus asa saat ini, maka dia itu suka menarik diri dari lingkungan. Dan pesan saya untuk teman-teman menarik diri dari lingkungan, coba untuk apa? Muhasabah, dekati Allah, perbaiki diri. Ketika keluar teman-teman itu sudah ada perubahan. Paham? Menarik diri teman-teman itu kalau orang-orang yang sudah bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan, dia keluar dari rumah itu sudah berbagai macam perubahan dia sudah miliki. Udah lebih sabar diomong orang. Bisnisnya dia walaupun dari rumah dia jalankan. Nggak usah pamer kepada orang-orang yang menyakiti. Awas ya, saya akan buktikan kepada orang-orang yang menghina saya. Kalau saya bisa bangkit, nggak perlu malah jadinya nggak bangkit-bangkit. Siapa di sini yang memiliki keinginan untuk menyelesaikan masalah, untuk bangkit, untuk sukses, tapi pingin membuktikan kepada orang-orang yang suka ngomongin, yang suka menghina, gak akan terjadi. Saya kasih tahu aja, gak akan terjadi. Impian itu tercipta kalau teman-teman masih memiliki sampah dalam hati, pingin membuktikan kepada orang-orang yang menghina. Gak usah. Membuktikannya kepada siapa? Bukan kepada mereka. Ayo buktikan kepada diri sendiri. Hai diriku, kamu pantas mendapatkan ini. Kamu pantas mendapatkan mobil baru cash. Kamu pantas mendapatkan baju. Kamu pantas mendapatkan handphone yang terbaru saat ini. Kamu pantas untuk jalan-jalan. Kamu pantas untuk umroh saat ini. Karena kamu yang menemani saya nih menyelesaikan masalah. Bangkit dari keterpurukan. Hanya diriku nih. Maka saya buktikan kepada diri sendiri bahwa saya mampu bisa bangkit. Bukan membuktikan kepada orang-orang yang menyakitiku. Buat apa? Ketika kita sukses, belum tentu orang-orang yang dulu tidak suka kepada kita tetap aja suka melihat kita sukses. Maka nggak perlu kita buktikan kepada mereka. Kita harus buktikan kepada diri kita bahwa kita mampu. Karena ketika kita terjatuh, ketika kita sedih, ketika udah nggak ada orang yang peduli kepada diri kita, hanya badan ini, hanya tubuh ini, hanya pikiran ini, hanya badan ini, dan hanya
Allah saja yang menemani kita. Maka ketika kita bisa bangkit dari keterpurukan, yaitu hadiahnya untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk mereka. Paham? Mau ngeluh-ngeluh lagi? Saya jemput teman-teman. Oke ya. Teman-teman, menarik diri dengan orang-orang, ya, dengan orang-orang yang toksik itu penting. Menarik diri ketika teman-teman terpuruk, menarik diri dari orang-orang yang toksik lakukan. Tahu orang-orang yang toksik, yaitu orang-orang yang hanya membuat kita rugi rasanya. Nggak ada manfaatnya kita berteman dengan dia, nggak ada. Bikin nggak enak hati. Kalau ngajak pertemuan, ayo Nafisa, ayolah kita ketemuan. Aduh maaf saya nggak bisa, kamu mah nggak seru. Sebel, itu toksik, membuat kita nggak enak. Ada orang yang mau minjam ke kita, ayolah pinjamlah KTP. Nggak enak, kamu mah pelit. Padahal sahabat dekat, nggak enak, toksik itu, tinggalkan aja. Mana yang harus kita datangkan? Majelis taklim untuk apa? Mendapatkan hidayah, membuat kita tenang. Ilmu-ilmu, live TikTok yang bermanfaat. Teman-teman, salah satu Allah itu rindu kepada hambanya, yaitu didatangkan di media sosial. Ilmu yang bermanfaat, mau melalui video, mau melalui VT, mau melalui live. Ya. Kemudian yang ke-8, ya. Yang ke-8, orang-orang yang putus asa, dia mengalami perubahan perilaku, ya, yang aneh, emosionalnya tidak bisa tertahankan. Dia suka pemarah. Maka bagaimana teman-teman? Agar kita memiliki perilakunya bukan seperti itu. Yuk, yang saat ini masih tidak bisa menerima keadaan, terima keadaannya. Hilangkan emosi-emosi. Hindari orang-orang yang toksik yang membuat kita emosi. Ya, jangan memiliki harapan kepada orang lain membantu kita. Fokus kepada tujuan hidup kita. Oke ya. Kemudian yang ke-9, orang-orang yang memiliki putus asa, ciri-cirinya dia memiliki kecemasan, depresi luar biasa. Kalau teman-teman memiliki seperti itu, ingat, ketenangan hati kita hanya Allah saja. Obat hati ono 5 perkorone. Yang pertama baca Quran lan maknane. Tuh, baca Al-Quran. Idza waqatil waqi'ah laisa liwaqnatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Baca. Ya. Al-Quran baca. Kemudian apa? Sallallahu ala Muhammad. Baca. Sekarang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sambil nyapu, sambil cuci piring. Ya Allah. Ya. Sambil cuci piring, cuci baju. Sallallahu ala Muhammad. Baca. Nggak usah pedulikan orang-orang yang tidak yakin kepada impian kita. Nggak usah pedulikan orang-orang yang tidak yakin bahwa kita bisa bangkit, kita bisa keluar dari keterpurukan. Biarkanlah mereka memandang kita sebelah mata ketika kita sedang terpuruk. Tapi Allah tidak akan pernah ya mengabaikan hambanya yang dia bersujud tengah malam, yang dia bersyukur kembali kepada Allah. Aku yakin. Nggak usah cemas-cemas. Ada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kehidupanku baik-baik saja. Alhamdulillah ya Allah. Engkau memberikan kemudahan dalam kehidupan hamba. Kemudian yang ke-10. Orang-orang yang putus asa, maka dia berani menyakiti dirinya sendiri dan orang-orang terkasih di dekatnya. Orang-orang yang putus asa, dia udah kalap. Suka menyakiti diri sendiri. Badan lagi sehat, tapi disakiti. Contoh, karena teman-teman banyak masalah, banyak ujian. Kemudian teman-teman diomongin orang, disakiti sama pasangan, disakiti sama saudara, disakiti sama sahabat. Banyak yang menghina-hina. Akhirnya apa? Teman-teman depresi, akhirnya badan kita disakiti. Dengan cara apa? Nggak enak tidur, nggak enak makan. Gara-gara memikirkan mereka.
Kalau nggak enak makan, nggak enak tidur, yang kena siapa? Kita. Lambung kita kena, akhirnya kita masuk rumah sakit. Siapa yang peduli? Siapa yang rasain sakit? Kita. Ngeluarin duit siapa? Bukan mereka, kita. Mereka orang-orang yang tidak peduli kepada kita. Nggak peduli kita mau sakit, mau nggak enak tidur, nggak enak makan. Jangan sampai teman-teman menyakiti diri kita sendiri gara-gara apa? Gara-gara mereka. Maka kita harus sehat. Harus sehat. Jangan badan sehat disakiti. Jangan sampai teman-teman. Karena apa? Kita menyelesaikan masalah, butuh badan kita yang sehat. Kita bekerja, butuh badan kita yang sehat. Teman-teman, ngurusin anak-anak, butuh badan kita yang sehat. Paham? Maka jangan sampai sakiti badan kita. Ayo, tetap olahraga. Tetap teman-teman tidur yang nyaman. Tetap teman-teman makan yang tenang. Karena apa? Butuh ini support dari badan kita. Jangan nggak enak-enak makan, nggak enak tidur. Saya nggak enak makan gara-gara kepikiran. Kepikiran apa? Pikiran masalah. Masalah bukan dipikirkan. Cari solusinya. Tetap makan biar kamu bisa mikir. Tetap tidur dengan tenang biar pikiran bisa tenang berpikir. Orang-orang yang kurang tidur akhirnya oyong, akhirnya nggak enak bisa mikir, boro-boro bisa mikir. Yang ada emosional. Benar. Orang-orang di bawah rata-rata maka dia akan menyakiti badan dia. Tapi orang-orang di atas rata-rata, orang-orang yang di atas rata-rata, yaitu orang-orang yang bisa menjaga badan dia. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak ujian, tapi dia tetap apa? Menjaga badan dia, karena dia hakul yakin bahwa apa? Bahwa teman-teman menyelesaikan masalah, menghadapi kehidupan ini, dia hanya butuh satu tempat, badan kita. Badan yang nemenin diri kita. Maka ketika kita sukses nanti bisa keluar dari riba, kita bisa bangkit dari keterpurukan, bisa lunas hutang-hutang. Hei badanku, ayo kamu mau apa? Ayo. Mau apa? Mau umroh? Mau jalan-jalan? Mau handphone? Mau baju? Mau apa? Hargai diri kita. Hargai diri kita. Yang membuat kita happy karena apa? Ketika kita dalam kondisi terpuruk hanya badan ini dan hanya Allah saja. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf lahir batin. Teman-teman jangan lupa besok kita ketemu lagi. Nah teman-teman yang mau ambil promo Mukenah, sebentar lagi saya akan ambil Mukenahnya ya. Jangan lupa teman-teman follow akun saya, ikuti jam 5.30. Kita ada live pagi, membaca Asmaul Husna, membaca sholawat nariyah, doa bersama, diaminkan ribuan orang. Kemudian kita juga ada membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri. Membaca Al-Fatihah untuk diri sendiri biasanya nangis-nangis di sana. Ayo kumpul setiap pagi jam 5.30 muhasabah. Nangis-nangis di sana, ya. Oke, makasih ya teman-teman. Silakan follow akun saya. Siapa yang mau Mukenah, teman-teman? Kita lihat dulu apakah Mukenahnya sudah ada promo, karena promonya hanya ada di live saya. Saya memiliki Mukenah. Mukenah itu berbahan katun, tidak menerawang, tidak mudah kusut, bahannya juga halus. Bisa dibawa untuk traveling, bisa dibawa untuk jalan-jalan, dipakai di rumah, untuk sedekah di masjid-masjid. Kalau teman-teman saat ini, teman-teman ya belum pernah sedekah untuk ayah ibu kita, sedekah Al-Quran, sedekah Mukenah, silakan sedekah. Alhamdulillah, mohon dibantu. Apakah sudah ada promonya? Kita lihat ya. Silahkan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya sedekahkan Mukenah ini untuk pahalanya untuk almarhum ayah ibuku ya Allah. Ya Allah ya Rabbana. Dengan sedekah ini, kalau misalkan udah meninggal teman-teman ya, engkau lapangkan kubur mereka, ya, engkau ampuni dosa-dosa mereka. Itu doanya. Ya Allah, teman-teman, jangan dulu dibeli ya, harganya masih harga normal 273. Harganya masih normal 273. Kita tunggu sampai ada promo ya. Kita tunggu sampai ada promo. Alhamdulillah, apakah kita bisa mendapatkan harga promosi yang hari ini? Bunda, program dropship ditungguin. Siap kakak, nanti kita akan coba untuk program dropshipper ya. Bagi teman-teman yang butuh, misalkan mau bisnis tanpa modal, teman-teman mau menjualkan produk-produk, silahkan, nanti kita akan ada trainingnya gratis, nggak harus bayar. Boleh. Waalaikumsalam teman-teman. Oke ya, tunggu dulu ya, jangan dibeli dulu. Saya akan kasih tahu Mukenahnya. Nih Mukenahnya seperti ini. Mukenahnya nggak bikin kecewa. Udah terjual lebih dari 12.000 piece seluruh Indonesia, bahkan Taiwan, Singapura, Malaysia. Ya, harganya sekarang masih normal 273. Apakah hari ini mendapatkan harga di bawah 100.000? Coba kita cek dulu nanti ya. Oke, ditunggu ya. Oke. Ya siap. Oh, sudah teman-teman. Sudah sudah dibuka teman-teman, silakan. Harganya ada 3 harga.
Ada harga yang 79, ada harga 99, ada harga yang 119.000. Saya akan pakai mukena yang harga 119.000 dulu ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik teman-teman. Saya akan pakai harga yang 119.000 nih. Harga dari 273, kita cuma dikasih waktu 15 menit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba cek akun teman-teman dapat harga berapa. Yuk, oke ya. Perhatikan, ini mukenahnya berbahan katun, tidak menerawang, tidak mudah kusut, bahannya juga halus. Ada 3 harga. Saya akan kasih tahu cara pesannya ya. Oke, nah teman-teman lihat dulu. Mukenah yang saya pakai, lihat dulu ya. Oke, ini yang harga 119. Oke, lihat. Ini yang harga 119. Perhatikan, ada resletingnya ya. Ada resletingnya. Kemudian teman-teman di sini, nah ini yang harga 119. Yang 119 itu warna broken white dan warna black ya. Yang harga 79.000 itu enggak ada renda. Jadi ada 3 model teman-teman, ada 3 model ya. Yang pertama harga 79.000. Harga 79.000 itu enggak ada rendanya. Ini polosan enggak ada renda. Ini juga enggak ada renda. Ya, ini enggak ada rendanya. Jadi harga 79.000 itu enggak ada rendanya. Kalau yang saya pakai ini yang ada rendanya harganya 119.000. Belum sama ongkir. Coba dicek teman-teman dapat harga berapa? Ya, 119.000. Ini eksklusif dan paling laris ini produk ini yang 119 ya. Bahannya halus, tidak menerawang, tidak mudah kusut, bahannya juga adem, bisa dipakai kemanapun, bisa dipakai untuk umroh, bisa dipakai untuk traveling, bisa dipakai untuk di rumah berjam-jam. Yang saya pakai warna black, harga 119.000. Yuk, dan untuk yang 119.000 ini stoknya tinggal dikit ya. Mau harga yang 79.000 atau 99.000 atau 119.000 silahkan, bebas. Ada resletingnya. Ketika teman-teman pakai, misalkan dibawa pergi begini, teman-teman pakai kerudung, pakai aja kerudungnya kayak gini. Ya, bisa dipakai setengah. Oke? Ini mukenahnya terjual lebih dari 12.000 hanya kurang lebih 3 bulanan ya. Dan teman-teman, kita waktunya tinggal 12 menit lagi, nggak lama promonya, nanti harganya berubah normal 273 ya. 273 lagi. Jadi silahkan teman-teman klik beli, pilih mau yang tanpa renda harga 79 atau yang Gracella. Kalau Gracella ini, kalau yang tengah Gracella itu nih kayak gini ya. Nah, ini kayak gini nih. Ada rendanya. Kalau yang 119 nih seperti ini. Ini warna black yang 119. Oke, apa sih keunggulan dari mukena ini yang lain? Yang pertama, bahannya katun, tidak menerawang, tidak mudah kusut, ya. Kemudian bahannya adem, ini bahannya tidak luntur. Dipakai di, ya cuma satu etalasenya, cuma satu, ada 3 macam. Ada 3 harga, panjang depan 125, belakang 135, ya. Kemudian teman-teman untuk lingkar perutnya 75, teman-teman yang 85 kg masih muat. Dan ini ringan, jadi bisa dibawa kemanapun, ya. Ini ringan, bisa dibawa kemanapun. Ayo, tinggal berapa menit lagi? Tinggal 11 menit lagi promonya. Tinggal 11 menit karena harga promo hanya ada di live siang ini ya. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang nggak kebagian, mohon maaf. Karena kemarin banyak sekali yang nggak kebagian ya. Oke, mohon maaf teman-teman. Yuk, silahkan mumpung masih bisa, teman-teman silahkan di CO sekarang. Etalase 1 ada 3. Teman-teman mau disepil yang warna apa? Oke, warna putih. Oke, saya sepil ya. Oke, warna putih saya akan sepil ya. Etalase belum ditampilkan. Ada tuh Kak, tinggal klik beli Kak. Nah, udah ada Kak. Tuh, udah ada tuh, tinggal klik beli ya. Tinggal klik beli silahkan. Yuk, terusan. Oke, kalau ada di showcase Kak, kalau untuk terusan. Yuk teman-teman. Kalau ke Serang Banten berapa hari? Paling sekitar berapa hari ya? 2-5 hari ya teman-teman ya. Oke, sudah beli. Kalau bukan resleting mau, ada kita yang bukan resleting. Banyak kok di showcase Kak. Ya, di showcase banyak teman-teman. Yang bukan resleting banyak. Yang ada dagunya itu ada di showcase ya Kak. Kita nggak buka, nggak disimpan di keranjang kuning. Kita fokus untuk yang promo hari ini.
Tapi kalau untuk yang nggak ada resletingnya juga ada yang promo. Lihat di showcase ya kak. Aku dapat 140. Oh krios ya, masya Allah, lihat luar biasa ya. Sudah CO kena 121. Nah untuk yang terusan sama yang nggak ada resletingnya nanti saya sepil ya. Untuk sekarang jangan dulu, biar fokus teman-teman etalase 1. Nanti kalau sudah habis etalase 1 sudah nggak ada, udah habis waktunya, kita akan sepil yang terusan ya. Bisa COD kak. Ya, untuk ke Jambi sekitar 5 harian ya, insya Allah. Oke, CO warna putih. Nah, ini saya pakai yang warna broken white. Ya, saya pakai yang warna broken white. Ya, oke silahkan teman-teman, boleh. Ini harganya teman-teman dari 273, yang saya pakai ini 119. Pilih yang pilih yang broken white ya. Oke, nah ini. Kalau untuk sedekah teman-teman, silahkan pilih yang 79.000 aja.